Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Amelia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang B. Pembentukan Pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 18 sampai 22 Agustus tahun 1945. Sebelum itu saya akan memperkenalkan media dan buku catatan saya. Nah, lanjut. Kita memasuki materi. B. Pembentukan Pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI menggelar sidang, di mana sidang ini berlangsung dari tanggal 18 sampai 22 Agustus tahun 1945. Sidang PPKI ini merupakan kelanjutan dari sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945, di mana telah membahas dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, 1. Hari pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI menggelar sidang. Sidang ini sekaligus sidang pertama PPKI setelah dibentuk pada masa Jepang. Pada sidang pertama ini, PPKI berhasil mengeluarkan 3 keputusan, yang dimana diantaranya adalah yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ini berarti Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, selanjutnya, sebelum disahkan, terdapat 4 perubahan dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Yang kedua, pembukaan alinea keempat, anak kalimat, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pembukaan alinea keempat, anak kalimat, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang keempat, Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, kemudian diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Nah, perubahan-perubahan tersebut terjadi setelah tokoh-tokoh dari Indonesia yang beragama Kristen, khususnya berasal dari Indonesia Timur, mengajukan keberatan terhadap rumusan lama yang terlalu bernuansa Islam. Dengan jiwa besar serta dilandasi semangat untuk menjaga persatuan bangsa, maka para tokoh Islam berjiwa besar untuk mengubah kata atau kalimat yang terlalu bernuansa Islam tersebut. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah memiliki sebuah landasan konstitusional. Sementara itu, pemilihan kedua tokoh ini dilakukan secara aklamasi atas usulan Otto Iskandar Dinata. Selanjutnya, sebelum sidang hari pertama ditutup, Presiden menunjuk 9 orang anggota panitia kecil dengan Otto Iskandar Dinata sebagai ketuanya. Tugas panitia kecil di sini adalah membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.